Mas Adi Pray, jadi kalau kita memperdebatkan siapa sih yang punya muatan politik di sini dalam arti negatif, itu dari Ade Armandonya atau orang yang sedang memprotes Ade Armando saat ini? Ya, Ya, jadi kalau pertama saya dikatakan, ingin membaca Oke, secara ditahan konteks. dulu yang lain, Mas Adi Pray, kami berikan kesempatan untuk berbicara. Silakan Mas Adi. Pertama saya ingin komentar pernyataan Ade Armando itu dalam satu konteks politik yang menurut saya yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Ya. Tentang demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman BEM UI dan BEM UGM yang apa namanya, mereka mengatakan Republik Rasa Kerajaan. Jadi Pak Ade Armando ini sebenarnya ingin memberikan counter balik. Nggak usah jauh-jauh, Indonesia ini rasa kerajaan. Ada di daerah yang namanya Yogyakarta juga mempraktekkan rasa kerajaan. Nah, itu yang sebenarnya saya membaca Pak Ade Armando ini kan sebenarnya ingin menunjukkan loyalitasnya sebagai sosok yang cukup loyal dan tegak lurus kepada Jokowi. Jadi ini yang kemudian memancing satu perdebatan yang sampai saat ini tidak selesai ya. Cuman kan menurut saya tidak apple to apple karena politik dinasti yang disampaikan oleh teman-teman BEM itu adalah politik dinasti yang saat ini sedang dikritik dan tidak diatur oleh undang-undang. Kalau di Yogyakarta itu memang ada blade-nya, ada undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan yang saya kira sejak lama sudah diakui dan dihormati oleh pemerintahan Republik Indonesia sebagai daerah istimewa yang memiliki sistem, memiliki pemerintahan yang memang agak berbeda dengan yang lain. Inilah yang sepertinya membuat teman-teman dan masyarakat di Yogyakarta itu tidak terima karena apa yang dipraktikkan di Jogja itu sesuai dengan undang-undang, tidak melanggar aturan, tidak melanggar etik dan tidak melanggar klausul-klausul apapun. Makanya perdebatan-perdebatan ini yang sepertinya kemudian ditarik dalam konteks politik elektoral karena pernyataan Ade ini bukan hanya dieklusi persoalan Ade Armando secara pribadi karena melekat pada dirinya adalah politisi PSI, melekat pada diri Armando adalah sebagai sosok yang selama ini memang diehard pendukungnya Pak Jokowi dan pendukungnya Prabowo Gibran yang dikhawatirkan narasi-narasi yang sentimennya negatif kepada Ade Armando ini justru memberikan satu insentif yang kurang baik sepertinya kepada Prabowo dan Gibran. Ini yang sepertinya membuat kenapa Bung Noel ini dalam berbagai kesempatan membela Ade Armando bahwa itu adalah faktual, bahwa yang disampaikan oleh Armando itu tidak ada yang salah. Cuman memang ketika menjadi perdebatan publik, yang menjadi ramai itu ya karena Pak Ade itu mengkritik satu sistem politik di Jogja dan itu adalah satu istimewa yang kemudian sesuai dengan undang-undang. Kalau pembelaan-pembelaan Armando dan PSI itu sebenarnya ingin mengamputasi supaya tak ada efek-efek negatif yang terus dialamatkan kepada Pak Prabowo dan Gibran. Oke, Saya kira di baik. situ perdebatan Sylvia, bukan lagi perdebatan historis, bukan lagi perdebatan terkait dengan undang-undang, bukan lagi perdebatan tentang apapun. Ini dikhawatirkan efek buruk yang Oke. dikhawatirkan minimal di Yogyakarta. Baik, nanti Sentimen kita lanjutkan terhadap lagi PSI ya. Prabowo Gibran. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas Adi, Bang Noel, dan juga Pak Hasto. Tadi Mas Adi sudah menyinggung soal apakah polemik pernyataan Ade Armando yang menyinggung warga Jogja ini bisa berdampak negatif buat PSI dan lebih jauh lagi buat Prabowo Gibran secara elektoral. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda sesaat lagi. Daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu aja bunyi undang-undang istimewanya itu. Tapi kalau kalimat dinasti atau tidak di situ juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada, kan itu aja. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti, undang-undang dasar. Dalam terkait efeknya berdampak dengan ramainya masyarakat nanti siang akan berdatangi kantor Ya PSI. silakan saja ya itu masyarakat, yang penting saya tidak menyuruh. Baiklah pemirsa, kami lanjutkan lagi perbincangan. Pak Hasto, saya kembali ke Anda. Ade Armando sudah minta maaf, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga katanya juga sudah menegur keras Ade Armando. Apakah itu tidak cukup untuk menyelesaikan polemik ini? ya saya kira apa yang disampaikan Saudara Ade Armando dengan meminta maaf itu adalah hak dari Saudara Ade Armando. Akan tetapi apa yang dampak dari apa yang disampaikan itu sudah terlanjur membuat atau melukai hati masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini kan banyak kelompok komponen masyarakat yang bereaksi atas itu
Dan ya itu saya kira dinamika sosial sebagai konsekuensi logis dari pernyataan saudara Ade Armando. Oke. Bang Noel, tadi Mas Adi Pray bilang ini bisa memberikan insentif negatif, kemudian juga ada pengamat politik lainnya, Rocky Gerung, bilang malahan Ade Armando ini jadi beban buat PSI serta beban buat capres-cawapres yang didukung, yakni Prabowo Gibran. Apa tanggapan Anda soal ini? Kalau saya respon apapun terkait pandangan seseorang, saya selalu senang ya, karena bangsa ini juga boleh anti terhadap sebuah kritik. Ada orang yang mengkritik Rocky Gerung, ada yang orang mengkritik Ade Armando, ada yang suka dengan pandangan Ade Armando, ada yang menolak. Menurut saya itu hal yang biasa. Kita tidak boleh hanya setia pada satu pandangan. Kita harus juga setia terhadap sebuah perbedaan pandangan. Kemudian Ade Armando menyampaikan, sekali lagi, saya tidak melihat sedikit pun niat terhadap Keraton Yogyakarta itu niat buruk sikapnya Ade Armando, tidak ada. Saya melihatnya apa yang disampaikan Ade Armando sebuah fakta dan kenyataan. Dan itu memang ciri khas dalam sebuah sistem monarki. Nggak ada yang haram, nggak ada yang juga yang tabu. Gitu kan, kita bukan negara Thailand. Ketika mengkritik kerajaan langsung ditangkap dan dihukum. Di keraton ini kan sebuah kerajaan keistimewaan dan itu memang sudah amanat undang-undang. Gitu loh. Nah, yang disampaikan Ade Armando loh, kenapa lu nggak berani kritik Jogja? Kenapa lu nggak berani kritik yang lain, keraton-keraton yang lain? Banyak di Indonesia ini entitas-entitas kerajaan yang masih tersisa, kenapa yang dikritik aja? Mereka masih menerapkan yang namanya politik dinasti. Apakah politik dinasti itu buruk? Tidak menurut saya, dalam konteks sistem monarki gitu loh. Karena mereka tidak mau juga model kayak saya orang Sumatera, kemudian bisa masuk di kerajaan Jawa. Itu hal yang nggak mungkin gitu. Itu hal yang impossible lah. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Ade Armando itu adalah ciri dari sebuah sistem kerajaan. Itu pasti pakai yang namanya dinasti politik gitu. Apalagi tadi sudah ditegaskan oleh DIY, Gubernur DIY itu Sultan Hamengkubuwono bahwa ya kami ini amanat undang-undang, keistimewaan itu dari undang-undang. Dasarnya apa? Sebuah penghargaan sejarah. Jadi menurut saya ya kita tahu semua lah bahwa Yogyakarta itu adalah daerah istimewa dan itu daerah yang paling enak dan paling toleran dan paling indah. Oke. Memang seharusnya tidak ada lagi perdebatan soal itu ya, tapi kembali lagi Mas Adi Pray, kalau tadi menindaklanjuti apa yang Anda sampaikan soal insentif negatif, apakah betul ini bisa menjadi beban, pernyataan Ade Armando tadi bisa menjadi beban untuk PSI dan apalagi untuk Prabowo Gibran secara elektoral? Ya saya kira memang Ade Armando ini bukan hanya kali ini saja selalu menimbulkan kontroversi. Jadi bayangan saya pemilu itu adem, damai, tanpa kontroversi rasa-rasanya agak sulit. Karena statement-statementnya memang seringkali menimbulkan kegaduhan. Sebelumnya kan juga ditegur oleh kawan-kawan PSI karena dinilai agresif menyerang salah satu partai politik tertentu. Sebut saja misalnya PSI. Tapi kan feedback yang didapatkan oleh Armando cuma traktir teman-temannya saja kan. Sekalipun kena teguran keras dan sanksi, paling mungkin nanti juga diminta untuk mentraktir seluruh pengurus DPP PSI kan. Tak ada sesuatu yang misalnya sebagai sebuah keputusan yang cukup serius untuk memberikan dalam tanda kutip efek jerah supaya Pak Ade Armando ini tidak mengulang statement-statementnya, minimal tidak menimbulkan huru-hara politik yang menuju Pilpres 2024. Apapun judulnya Sylvia, bagi saya memang tentu Pak Ade Armando statement-statementnya yang cukup ofensif dan agresif dalam banyak hal seringkali merugikan pasangannya Bung Noel ini karena kan sentimennya negatif ya. Meski kita tahu sentimen negatif ini tidak bisa dikonversi dan diserhanakan sebagai bentuk penurunan elektabilitas, tapi sentimen negatif itu adalah sesuatu yang tentu saja mengganggu karena pada saat yang bersamaan Prabowo Gibran adalah capres yang selalu menarasikan bahwa pemilu itu damai-damai saja, tak boleh menyerang pihak yang lain dengan tuduhan-tuduhan apapun yang kemudian menimbulkan satu kegaduhan dalam konteks Pilpres nantinya. Oleh karena itu saya bersepakat kalau ada yang mengatakan bahwa dalam beberapa hal Pak Ade Armando statement-statementnya memang menjadi benalu, menjadi beban, dan bahkan ini menjadi sesuatu yang kontraproduktif yang saya kira Bung Noel dan kawan-kawan layak untuk dievaluasi bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Ade Armando ini kan tidak mewakili siapapun. Tapi ingat, publik itu tak akan berhenti bahwa Pak Ade Armando ini wajahnya banyak. Ada wajah PSI dan wajah pendukung Jokowi, dan yang paling penting adalah wajah pendukungnya Pak Prabowo dan Gibran. Dan kalau kita melihat medsos,
per hari ini gitu ya, termasuk yang kemarin, ini kan diamplifikasi, disebutkan ini nih kalau pendukungnya Prabowo dan Gibran ngomongnya saja santuy, ngomongnya saja riang gembira, tapi kemudian para supporter dan pendukungnya di mana-mana bikin keributan dengan statement-statement yang justru membuat situasi politik semakin tidak kondusif. Saya kira di Oke, situ Sylvia ya, posisi ya, saya, Bung Noel ya. dan